Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitri Rahmadani, SSM Hum. Saya adalah salah satu dosen di perguruan tinggi swasta di wilayah Sumatera Utara, yaitu STKIP Al-Maksum Langkat. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Introduction to Linguistics. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan dahulu tentang kualifikasi pendidikan saya. Pada strata 1 saya raih dari Universitas Sumatera Utara dengan jurusan atau program studi sastra Inggris dengan gelar sarjana sastra. Kemudian saya melanjutkan studi saya pada strata 2 dari Universitas Negeri Medan dengan program studi linguistik terapan bahasa Inggris dengan gelar Master Humaniora. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang kajian keilmuan saya, yaitu linguistik, yaitu dengan mata kuliah Introduction to Linguistics. Saya mengajar mata kuliah Introduction to Linguistics di semester ganjil di program studi pendidikan bahasa Inggris sebagai home base saya. Salah satu kewajiban dari dosen di seluruh perguruan tinggi adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu meliputi bidang pengajaran dan pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Adapun di antara ketiganya tentu sangat baik sekali apabila bersinergi. Contohnya, apabila saya ingin melakukan penelitian di satu bidang, tentu sangat baik bagi saya apabila bidang kajian penelitian saya itu sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, dalam bidang pendidikan dan pengajaran ini saya ingin mencontohkan pada satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Introduction to Linguistics. Ya, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan linguistik umum dan beberapa cabangnya, serta menganalisis struktur bahasa berdasarkan beberapa pandangan dan teori linguistik. Adapun topik-topik yang diajarkan meliputi linguistik sebagai kajian saintifik bahasa, kemudian karakteristik bahasa, dan cabang-cabang linguistik. Capaian pada pembelajaran mata kuliah Introduction to Linguistics ini adalah setelah mengikuti mata kuliah Introduction to Linguistics ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menguasai dan memahami ruang lingkup linguistik secara umum. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis struktur bahasa secara umum dengan cara yang sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan dan mengaplikasikan kontribusi bidang linguistik pada bidang pengajaran bahasa Inggris. Nah, yang ini dikarenakan mahasiswa STKIP Al-Maksum Langkat di kemudian hari diharapkan untuk menjadi guru bahasa Inggris. Mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Untuk materi-materi pokok pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah Introduction to the Course atau Introduction to Linguistics. Yang kedua, What is Linguistics? Yang ketiga, Ferdinand de Saussure, the father of linguistics. Yang keempat, Phonetics, tentu ini secara umum. Kemudian yang kelima, Phonology. Yang keenam, Morphology. Dan pertemuan ketujuh, Syntax. Kesemuanya ini hanya diberikan secara umum saja, adapun secara khususnya tentu nanti di mata kuliah tersebut. Kemudian di pertemuan 8, sesuai dengan peraturan dari STKIP Al-Maksum Langkat, maka diadakan ujian tengah semester atau UTS. Nah, pada pertemuan 9, saya melakukan review kepada mahasiswa. Hal ini saya lakukan untuk melihat kendala-kendala yang mahasiswa hadapi selama pertemuan pertama hingga pertemuan 7 perkuliahan. Kemudian juga ditambah dengan kendala-kendala yang mahasiswa hadapi ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat ujian tengah semester. Nah, kemudian di pertemuan 10, saya masuk ke materi semantics, kemudian pertemuan 11 ada pragmatics, pertemuan 12 linguistics and interdisciplinary studies, yang dicontohkan di sini adalah sociolinguistics. Pertemuan 13 ada group discussion,
Dikarenakan pada grup discussion ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan tentu saja tidak cukup waktunya yang hanya 2 SKS saja, maka dilanjutkan pada pertemuan 14 yaitu di grup discussion 2. Kemudian di pertemuan 15 ada review seperti pada pertemuan 9. Saya melakukan review pada mahasiswa untuk melihat kendala-kendala yang sudah mereka hadapi selama tengah semester akhir. Nah, pada pertemuan 16, sesuai dengan peraturan dari STKIP Al-Maksum Langkat, maka diadakan ujian akhir semester atau UAS. Baik, untuk mata kuliah ini dilakukan sistem pembelajaran synchronous learning and blended learning, yaitu mahasiswa melakukan pembelajaran secara daring atau online, dan tatap muka face-to-face secara bergantian, sesuai dengan protokol kesehatan tentunya ya. Adapun hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini juga dilakukan demi mengantisipasi lonjakan kasus terinfeksi COVID-19. Adapun media yang saya gunakan pada sistem pembelajaran daring atau online ini adalah Zoom, kemudian Google Meet, sebagai media yang saya gunakan apabila saya ingin bertatap muka secara daring ya kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Kemudian saya menggunakan Moodle atau Google Classroom untuk melihat keaktifan mahasiswa saya atau memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa saya. Nah, pihak kampus pada awal masa COVID-19, pandemi COVID-19 ini menginstruksikan kepada seluruh dosen untuk menggunakan Google Classroom, namun selanjutnya kami dialihkan untuk menggunakan aplikasi Moodle sebagai pengganti dari Google Classroom. Adapun di antara keduanya ini boleh-boleh saja dilakukan sesuai dengan peraturan dari STKIP Al-Maksum Langkat, dikarenakan kadang-kadang ada mahasiswa atau dosen tertentu yang lebih memilih satu aplikasi tertentu. Nah, diizinkan untuk memilih salah satunya, asalkan semua itu dilaporkan kepada pihak otoritas kampus. Mengenai metode pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa adalah dengan cara explanation atau ceramah atau pemaparan. Kemudian ada discussion atau diskusi, kemudian ada structure group task atau individual task atau metode latihan. Adapun metode tersebut saya gunakan dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan Moodle. Pada interaksi antara dosen dengan mahasiswa, ada hal yang menarik pada interaksi antara saya dan mahasiswa saya di kelas saya, yaitu saya menggunakan sebuah kartu khusus yang saya namakan sebagai CIC atau Communication and Interaction Card. Ya, jadi kartu khusus ini saya berlakukan kepada mahasiswa dengan sasaran agar mahasiswa cakap dalam berbahasa Inggris lisan, speaking, kemudian mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran KBM ya. Kemudian yang ketiga, untuk membentuk kepercayaan diri mahasiswa untuk bisa mengutarakan pendapatnya, walaupun pendapat itu belum tentu benar. Kartu CIC ini atau Communication and Interaction Card ini saya desain sesuai atau saya dasari berdasarkan dari pengalaman mengajar saya dan pengalaman melakukan riset atau penelitian di bidang pengajaran bahasa Inggris pada kelas-kelas yang minim sekali interaksinya, keaktifan kelasnya, serta sulit untuk berinteraksi dengan dosen. Pada prakteknya, mahasiswa ini saya wajibkan untuk mengumpulkan 6 tanda tangan saya untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya itu hanyalah trik saja agar supaya mahasiswa aktif dalam kelas saya. Adapun bentuknya seperti saya contohkan di sini sangat sederhana sekali, terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom topik atau conversation apabila mereka melakukan conversation. Namun bila tidak, maka itu hanya cukup
tuliskan sebagai topik saja. Pada pertemuan pertama topiknya apa, pertemuan kedua topiknya apa, kemudian pertemuan selanjutnya topiknya apa. Dituliskan pada kolom pertama. Kolom yang kedua adalah kolom interaction. Pada kolom interaction ini saya bagi menjadi 4 kelompok ya, 4 poin. Ada poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada poin-poin ini saya berikan kepada mahasiswa yang mampu memberikan tanggapan atau pendapat mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kolom 3 dan 4 ini saya centang apabila mahasiswa mampu mengutarakan pendapatnya. Apabila pendapat itu benar, sesuai fakta, dan sesuai dengan teori-teori yang sudah diajarkan, maka nilai tertingginya adalah 4. Maka saya conteng di 4. Kemudian kolom 1 dan 2 ini gunanya adalah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah benar atau salah. Benar atau salah. Ya, jadi apabila mereka benar menjawabnya, maka saya conteng di poin kedua. Poin 1 ini adalah ketika mahasiswa memberikan pendapatnya namun masih salah. Tapi ini saya berikan reward nilai 1 atau poin 1. Sebab apa? Sebab mereka terlatih. Ini untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris mereka, mengutarakan pendapat mereka, serta kepercayaan diri mereka. Kemudian saya bubuhkan tanda tangan saya pada kolom signature. Nah, mereka diminta untuk mengumpulkan 6 buah tanda tangan saya untuk bisa ikut di ujian akhir semester. Alhamdulillah, ya, dalam pemberlakuan CIC ini, terutama pada kelas tatap muka saya sebelum di masa pandemi COVID 2019 ya, COVID-19 maksud saya, ini sangat efektif sekali. Nah, bagaimana efektifnya? Mahasiswa yang tadinya hanya datang, duduk, mencatat, kemudian pulang. Nah, tentu saja yang demikian ini sangat tidak efektif bagi pembelajaran bahasa Inggris, terutama di perguruan tinggi ya, karena mereka diinginkan, diharapkan untuk bisa melatih kemampuan berbahasa Inggris mereka ya. Nah, kartu CIC ini sangat mendorong mereka untuk sangat aktif di kelas. Karena mereka harus mendapatkan tanda tangan saya. Dan tanda tangan saya hanya dapat mereka dapatkan, poin-poin ini hanya mereka dapatkan apabila mereka mengangkat tangannya, menyuarakan pendapatnya, menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang saya berikan kepada mereka, maksud saya. Nah, tentu saja mereka berebut. Akhirnya mereka berebut setiap kali saya memberikan pertanyaan atau pernyataan yang membutuhkan pendapat mereka. Mereka berebut untuk unjuk kemampuannya, untuk menaikkan tangannya, untuk menyatakan bahwasanya mereka ingin melakukannya. Nah, jadi sangat efektif sekali penggunaan kartu CIC ini. Yang tadinya duduk di belakang itu akan maju ke depan. Demikian juga pemberlakuan kartu ini pada saat pembelajaran daring. Mereka gunakan menu raising hand ya. Menu raising hand itu untuk sebagai ganti mereka memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menunjukkan kemampuannya begitu. Nah, kemudian untuk standar penilaian pada mata kuliah saya yaitu sesuai dengan yang diberlakukan oleh kampus STKIP Al-Maksum Langkat, yaitu yang pertama ada keaktifan atau partisipasi, yaitu sebanyak 10%, kemudian di bagian tugas ada 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan yang keempat adalah ujian akhir semester sebanyak 40%. Mengenai penilaian acuan patokan atau PAP, ini disesuaikan dengan standar yang diberikan oleh STKIP Al-Maksum Langkat, yaitu pada angka mutu 86 sampai 100, huruf mutunya adalah A dengan predikat sangat baik, kemudian 76 sampai rentang 85 itu huruf mutunya adalah B atau baik, kemudian pada rentang 60 sampai 74 huruf mutunya adalah C atau cukup, kemudian rentang 50 sampai 59 huruf mutunya adalah D atau kurang,
Kemudian yang terakhir yang paling minim adalah 0 sampai 49, huruf mutunya adalah E atau sangat kurang. Adapun kriteria kelulusannya, mahasiswa diharapkan ya harus mendapatkan nilai dengan bobot angka 60 sampai 100 untuk bisa dinyatakan dengan huruf mutu C atau sampai A ya, sampai A untuk dinyatakan lulus pada mata kuliah Introduction to Linguistics. Nah, kelulusan ini dapat diperoleh apabila mahasiswa itu aktif dalam kelas atau melakukan tugas-tugasnya dengan baik, apakah itu tugasnya secara individual ataupun kelompok, kemudian baik dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Introduction to Linguistics dengan menggunakan aplikasi ya. Berikut videonya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, good. So this is our first meeting this semester. Our subject for today is Introduction to Linguistics ya. Jadi mata kuliah kita pada kali ini, semester yang baru ini adalah Introduction to Linguistics, pengantar linguistik. And in this case, what you need to do is, I give you the syllabus, saya akan kasih silabus, and then I will give you the contract. Saya juga akan kasih kontrak perkuliahan kita, dan nanti tolong Anda baca, Anda pahami, what is your duties, ya, and what is my responsibilities. Apa dutiesnya kita bersama, apa responsibility-nya kita bersama dalam mata kuliah Introduction to Linguistics ini ya. Okay, I will give you the slide ya. Saya kasih, saya share ya untuk RPS-nya. Have you see that? Sudah, kalian bisa lihat ya. This is our syllabus ya. Our syllabus for our subject Introduction to Linguistics ya. For the whole semester. Jadi ada, we have the PL, the output ya. Learning output, ada sikap, kemudian ada aspek bidang yang pengetahuan, and then we have keterampilan umum, and then we have the learning outcome here. So after you finish your study in Introduction to Linguistics, it is expected that you kalian itu diharapkan untuk bisa mampu menguasai dan memahami ruang lingkup linguistik secara umum ya, and then to analyze the structure of a language in a very simple way, and then you are expected to be able to explain and apply the contributions of linguistics in English education ya, dalam bidang pengajaran, in English teaching ya, dalam bidang pengajaran bahasa Inggris. Kemudian this is the description for our subject, bahwasanya mata kuliah ini ditujukan untuk membekali Anda mahasiswa ya dengan pengetahuan linguistik umum dan beberapa contohnya ya, serta mengenai struktur bahasa berdasarkan beberapa pandangan dan teori linguistik. Nah, topik-topik which is yang meliputi pada bagian linguistik yaitu sebagai kajian saintifik bahasa, kemudian karakteristik bahasa dan cabang-cabang linguistik. Nah, this is the material for the whole semester. Ada 16 kali pertemuan, 16 meeting ya. Di pertemuan pertama, the first meeting, this is about the syllabus. I will give you the syllabus and also the introduction to the course, bagaimana
seperti apa mata kuliah kita secara umum ya, gambarannya secara umum. And then in our second meeting we have linguistic. What is a linguistic? Seperti apa itu linguistik ya? Kemudian in the third meeting we have the material ya about the Ferdinand de Saussure. Siapakah dia Ferdinand de Saussure? The father of linguistics ya. And then the fourth, yang keempat we have the phonetics. But actually in phonetics and in phonology, in morphology, and also in the syntax, actually it is the surface ya, hanya bagian surface-nya saja. While the detail of this material will be explained later in your untuk mata fonetik nanti ada sendiri mata kuliahnya, fonologi, morfologi itu nanti ada sendiri mata kuliahnya. Jadi hanya menyatakan atau memberikan penjelasan tentang fonologi, sintaks secara umum saja ya. And then in our 8th meeting, dalam pertemuan midterm atau ujian tengah semester ya. Di ujian tengah semester ini Anda diminta untuk ikut melakukan ujian tengah semester, menjawab pertanyaan, kemudian submit it to me, will assess it. And then 9th meeting ya, dalam pertemuan kita yang ke-9 we have a review. Now, in this review, I would like to know about your obstacles during the first half semester. Jadi saya melihat kendala-kendala apa saja dalam pertemuan separuh pertemuan pertengahan semester kita, gitu ya. Jadi mulai dari pertemuan pertama, kemudian hingga sampai di pertemuan ke-7 tentang sintaks, apa saja kendala yang Anda hadapi. Kemudian also your obstacles in answering the question in your midterm, juga kendala-kendala atau hambatan lah yang kalian hadapi selama kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada UTS kita, ujian tengah semester kita ya. Then in our 10th meeting we have also semantics, ada masalah semantik, meaning, kemudian ada pragmatic also di pertemuan 11. Nah, pragmatik ini juga kaitannya dengan meaning. Apa bedanya? Itu nanti kita pelajari pada pertemuan itu. Tapi pragmatik also just surface. Hanya permukaannya saja kita sebut ya. Sementara untuk detailnya lagi itu ada sendiri mata kuliahnya nanti ya. And then also in the 12th meeting, dan interdisciplinary studies ya. Yang kita pilih di sini adalah social linguistics. Apa itu sociolinguistics? Ada kaitannya dengan sociology, linguistics, yang combine into one become the sociolinguistics. Nanti kita bahas di pertemuan 12. And then in the 13th meeting, ya, di pertemuan ke-13, we have a group presentation. What you need to do is divide your big group into 3 or 4 small groups only, ya. Kemudian you present your discussion. Kalian mempresentasikan diskusi kalian mengenai satu topik yang kalian pilih dari pertemuan 2 sampai pertemuan 11. Pilih saja salah satu di antaranya yang kalian rasa kalian kuasai untuk kalian pertemuan 13 ya. But of course, hanya 2 SKS tidak akan cukup kan? Maka kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 14 untuk group discussion ya, untuk group presentation 2. Okay, then on our 15 meeting kita ada lagi yang namanya review nanti. Review ini seperti apa? Apakah sama dengan review pada saat we are in the 9th meeting? Sama. Jadi review ini gunanya sama seperti pertemuan 9, yaitu untuk mereview what are your obstacles during this semester atau our subject. Apa saja kendalanya tentang subjek yang kita kita kaji pada semester ini, the whole semester, di seluruh semester, or at least pada the half last semester, pada
pertemuan tengah semester akhir gitu ya. Nah, itu akan kita review nanti sebelum kemudian kita masuk kepada final examination. Nah, review ini sendiri juga fungsinya untuk melihat seperti apa ya kisi-kisi untuk mata kuliah, ujian akhir semesternya nanti. Kira-kira kalau kendalanya ini, apakah nanti ini akan menjadi pertanyaan pada ujian akhir semester? Nah, kira-kira seperti itu untuk yang reviewnya ya. Dan untuk pustaka kita yang utama itu ada ya di tahun 2003, Introduction to Language. Kemudian pendukungnya ada Chisen, kemudian Finch dengan linguistik ya. Kemudian kita gunakan buku laptop projector, loudspeaker ini. We have the face-to-face meeting. Nah, tentu saja ini dengan ya. Oke. Kemudian mata kuliah syarat ini tidak ada karena kita mata kuliahnya untuk yang linguistik ini ada silabus ya. Ini dia silabus atau FPS-nya ya. Pertemuan pertemuan. Oke. Julaiha di mute dulu Julaiha dimatikan dulu suaranya Julaiha. Oke. Julaiha. Oke. Dimatikan dulu suara Julaiha. So far, is that clear enough for you? Kira-kira sudah jelas nggak nih tentang silabus-silabusnya gitu, tentang bagaimana? Oh ya, one more thing about your assessment. I will give you the assessment. Saya akan memberikan assessment dengan kriteria penilaian. Ya, ada 10% untuk keaktifan kita. Ya, jadi ada 10% untuk keaktifannya kita. 10% untuk keaktifan kita, kemudian 20% untuk tugas-tugas ya, tugas-tugas yang akan saya berikan itu nilainya adalah 20%. Kemudian untuk UTS itu memberi sumbangsi sebanyak 30%, sementara untuk UASnya itu memberi sumbangsi sebanyak 40% untuk penilaian seluruhnya ya. Dengan bobot penilaian itu dari rentangnya itu nanti ada sesuai dengan standar yang diberikan oleh kampus STKIP Al-Maksum Langkat ya. And also you have to see that we have a special card for this ya. Kita gunakan kartu khusus nanti. Kartu khususnya ya, saya akan perlihatkan kepada Anda seperti apa kartu khusus yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan sebuah kartu kontrol, ya. Namanya adalah CIC atau Communication and Interaction Card, ya. Communication and Interaction Card. Bentuk kartunya sangat sederhana sekali, ya. Sebentar saya akan tunjukkan. Okay, wait. Ada 2 kolom di sana ya, ada 2 kolom nanti di kartunya. Nah, what you need to do by using this card adalah kalian diminta untuk wajib mengumpulkan 6 tanda tangan saya. Kalau kita face to face, saya akan sign it directly. But if we have the online meeting like this by using a virtual meeting like this, I will give you saya akan berikan kepada Anda digitalnya. Jadi saya akan berikan kepada Anda digitalnya. Ya. Tiap orang itu apa ini? Pak Semi sama itu depannya ada banget. Okay, Bapak, is that clear enough for you? Kira-kira udah jelas nggak untuk yang peraturan-peraturan seperti ini? Ini deh, muat.
Anggi, suaranya Anggi. Ya, kira-kira jelas nggak untuk peraturan-peraturan kita di awal perkuliahan ini? Jelas, Mem. Jelas. Jelas. Ada nggak kira-kira mau bertanya tentang apa gitu untuk mata kuliah ini? Mata kuliah baru ya bagi Anda ya. Your first meeting in this semester, kemudian mata kuliahnya juga baru dan baru bertemu juga dengan saya ya. Nah, ini kira-kira gimana? Apakah ingin tahu nggak seperti apakah itu linguistik? Kenapa sih kita butuh linguistik ini? Kan kita kan mau jadi guru ya. Kok butuh sih linguistik kira-kira? Ada nggak mau bertanya tentang itu? Yuk, raise your hand. Kalian kan butuh 6 tanda tangan saya nih. Kalau tidak dapat 6 tanda tangan saya, you may not come to my saya tidak bisa mengizinkan Anda untuk mengikuti ujian akhir semester. Jadi wajib nih dapetin 6 tanda tangan saya. Kalau nggak dapat 6 tanda tangan saya, nggak boleh ikut ujian akhir semester. Nah, oke. Syakia, Silhatus, go on. Mem, cara mendapatkan 6 tanda tangan itu apa aja, Mem? Oke, very nice question. Oke, very nice question. Nah, jadi gini, dia nanti ada 2 kolom, CIC-nya ada 2 kolom. Kolom yang pertama adalah about the topic for our meeting. Every meeting we have the topic. Itu nanti dituliskan pada kolom yang pertama. And then the second, I will give you the CIC later ya. Saya akan kasih CIC-nya nanti. Nah, kolom yang kedua, we have the point. 1, 2, 3, 4. Jadi ada poinnya 1, 2, 3, 4. Later, if I give you the material, I give you the explanation about the material, about the topic. And then what you need to do is giving me your response. Tolong kasih saya respon Anda tentang perkuliahan pada hari itu. If I give you a question, you need to raise your hand and answer the question. Those who can answer the question, I will give you the point and then I will sign it. Jadi yang mereka, saya akan berikan pertanyaan setelah saya berikan penjelasan tentang materi pada saat itu. Kemudian bagi mereka yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, itu akan saya kasih poin, saya kasih reward. Paling besar nilainya adalah 4. Nah, bayangin berapa pertemuan? 16 pertemuan. 4 kali berapa pertemuan nanti nilainya akan banyak. Kalau ditabulasi itu untuk keaktifan kan ada 10% tuh ya. Nah, dari sanalah nilainya akan bertambah seperti itu.